Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Untuk pembahasan kita kali ini Sobat Jazz, ini yang lagi ramai dibicarakan adalah pertandingan antara Manchester United versus ASEAN All Star, dimana salah satunya adalah pemanggilan dua penggawa kita, yaitu Muhammad Ferrari dan juga Asnawi Mangkualam. Kita lihat berita dilansir dari pemain keturunan.id. Asnawi dan Ferrari jadi wakil Indonesia di ASEAN All Star. Kita baca captionnya, dua pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari terpilih untuk mewakili Indonesia dalam skuad ASEAN All Star. Mereka akan berhadapan dengan tim raksasa Liga Inggris, Manchester United, dalam friendly match. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Wow, waktunya agak mepet ya Sobat Jazz, dengan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia round 3 nanti di tanggal 6 dan tanggal 10 Juni. Tapi kita lihat berita selanjutnya Sobat Jazz, di sini dilansir dari Skor Indonesia, di mana Pak Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dan di sini Pak Erick Thohir mengatakan, dilansir dari Skor Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa undangan untuk Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari bergabung dengan ASEAN All Star untuk laga friendly melawan Manchester United sudah diterima. Namun, keputusan jadi tidaknya kedua pemain tersebut ikut akan diambil oleh Clifford dan tim pelatih. Pasalnya, laga Manchester United versus ASEAN All Star tersebut 28 Mei 2025 berdekatan dengan camp latihan timnas persiapan dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 dan Jepang di tanggal 10 Juni 2025. Apabila diizinkan oleh Clifford, maka PSSI akan mendukung keputusannya karena ini bagian dari program resmi AFF. Ya, Sobat Jazz, bagaimana menurut kalian? Silahkan beri tanggapannya di kolom komentar. Kira-kira apakah Asnawi Mangkualam dan juga Muhammad Ferrari diizinkan oleh pelatih kita untuk memperkuat tim ASEAN All Star saat akan melawan Manchester United nanti? Ya, sebenarnya sih agak deg-degan juga sih, karena kita akan melihat dua penggawa kita jika disetujui akan melawan salah satu klub besar di Liga Inggris, Manchester United. Ya, siapa yang nggak kenal sama Manchester United? Walaupun Manchester United kita lihat beberapa belakangan kali ini performanya cukup menurun, tapi semoga ASEAN All Star bisa memberikan yang terbaik di pertandingan nanti. Ya. Selanjutnya Sobat Jazz, masih dilansir dari pemain keturunan.id, di mana Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Indonesia secara resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan turnamen tersebut. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Turnamen akan digelar dari tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Piala AFF U23 kembali diadakan setelah sebelumnya baru berselenggara dalam 4 edisi, yaitu pada tahun 2011, 2019, 2022, dan 2023. Sejauh ini timnas Indonesia U23 baru 2 kali berpartisipasi, 2019 dan 2023. Ya Sobat Jazz, sepertinya jadwal kita untuk mendukung timnas Indonesia itu sangat full ya Sobat Jazz. Kalau kemarin kita sempat beristirahat sedikit nih hari ini, kemarin kita mendukung timnas U17 kita, Garuda Muda kita di Piala Asia. Terus kemudian ada jadwal nanti di mana pertandingan ASEAN All Star, di mana ada dua penggawa kita yang dipanggil juga di sana, dan pasti akan sangat asik kita tonton juga. Kemudian ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 dan dilanjutkan dengan adanya Piala AFF U23, dan terus sampai di November ada pertandingan Piala Dunia U17. Wah, pokoknya jadwal kita sangat padat. Harapan kita semoga
kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan semoga hasilnya semuanya positif dan pastinya kita bisa mencatat sejarah yang baru untuk persepak bolaan Indonesia. Kalau sebelumnya di masa lalu kita agak di masa-masa suram, kali ini ayo kita tarik dan dukung para pemain timnas Indonesia, mau Garuda Muda, Garuda Senior, Garuda Pertiwi, semuanya kita dukung, kita berikan yang terbaik, dukungan yang terbaik, dan tidak pernah membuli pemain apapun itu bentuknya. Dan ngomong-ngomong soal Garuda Muda U17 yang kemarin kita sempat tersingkir di babak 8 besar, tidak bisa melanjutkan ke babak semifinal dan selanjutnya, di mana kita harus mengakui keunggulan dari Korea Utara. Akan tetapi ya, untuk Piala Asia U17 ini mungkin bisa kita prediksi secara kasat mata dan secara hitungan-hitungan bahwa Uzbekistan layak untuk menjadi juara di Piala Asia U17, karena banyak banget kejutan-kejutan di Piala Asia U17 kemarin. Indonesia waktu itu kita bisa menang melawan Korea Selatan, terus kita kalah dari Korea Utara, akan tetapi Korea Selatan bisa dikalahkan oleh Arab Saudi. Akhirnya yang bertemu adalah di final adalah Uzbekistan melawan Arab Saudi. Ya, kita tinggal tunggu kira-kira siapakah juara dari Piala Asia U17 nanti. Ya, Sobat Jis, kalau kita bahas tentang Garuda Muda kita, di sini ada berita dilansir dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir memberikan apresiasi. Sebenarnya nggak cuma Pak Erick Thohir, tapi masyarakat Indonesia semuanya pasti memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Garuda Muda kita, karena kita lihat kualitas permainan Garuda Muda kita itu memang keren banget, Sobat Jis. Ya, dilansir dari Bapak Erick Thohir, terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan ofisial timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Kecewa pasti ada, tapi kita harus bangkit untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Piala Dunia U17. Kami juga akan menyiapkan program untuk persiapan timnas U17 agar semakin matang. Kita jadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi sepak bola Indonesia. Mantap Pak Erick. Pak Erick memberikan 5 bulan mendatang untuk pembekalan timnas U17, di mana kemarin Pak Erick sempat menyatakan bahwa timnas U17 akan melawan kakak-kakak senior di usia 18 sampai 20 tahun. Kata saya mah Sobat Yes, pasti timnas U17 Garuda Muda kita bisa memberikan yang terbaik untuk mempertajam ketajaman di Piala Dunia U17 nanti. Dan selanjutnya Sobat Jazz masih dilansir dari pemain keturunan.id, di mana Coach Nova mengatakan bahwa seleksi pemain diaspora baru untuk Piala Dunia U17. Kita baca captionnya, pelatih timnas U17 Nova Arianto dikabarkan akan kembali menyeleksi pemain-pemain baru untuk memperkuat skuad Garuda Muda yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Menariknya, Coach Nova membuka peluang bagi para pemain diaspora atau keturunan untuk bergabung. Hal ini disampaikan pada Kamis 17 April 2025. Persiapan akan lebih fokus. Kami akan lihat posisi mana saja yang perlu akan tambahan pemain. Akan kami lihat posisi apa, opsi apa nanti. Seleksi pemain tetap ada dan tidak lepas dari pemain diaspora yang akan kami coba dan lihat ya. Kita lihat Sobat Yes bahwa memang di Piala Asia kemarin, di mana Garuda Muda hanya memiliki satu pemain diaspora, yaitu Baker. Menurut kalian kira-kira apakah ada nama-nama untuk pemain U17 pemain diaspora yang akan ditarik oleh Nova Arianto? Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira siapa, dan menurut kalian posisi mana yang harus ditambahkan amunisinya untuk Garuda Muda kita. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau untuk U17 Sobat Yes, jagoan saya adalah Goli. Dan untuk pembahasan kita selanjutnya Sobat Yes, dan sekaligus pembahasan penutup kita, di mana Pak Erick Thohir pastikan belum ada tambahan pemain keturunan untuk bulan Juni. Dilansir dari pemain keturunan.id, Pak Erick Thohir pastikan belum ada pemain keturunan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pemain keturunan baru yang akan diproses untuk perkuat timnas senior jelang laga kontra Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang.
Belum ada pemain keturunan baru untuk timnas senior. Kita fokus pemain keturunan yang sudah ada. Kita fokus pada bulan Juni dengan tim yang ada saat ini, seperti itu sih, ujar Pak Erick Thohir pada hari Jumat 18 April 2025. Gimana menurut kalian Sobat Yes? Apakah keputusan Pak Erick Thohir ini sudah sangat tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan Sobat Yes, kalau kita simak penjelasan Pak Erick Thohir yang akan fokus pada pemain yang sudah ada ini, menurut kalian yang wajib ada saat starting line up, siapakah pemain-pemain itu dari belakang ke depan? Dan seperti yang kita ketahui bahwa di laga kontra kita nanti melawan Cina, di mana dua pemain yang absen karena akumulasi kartu kuning adalah Marcelino Ferdinand dan juga Martin Pas. Martin Pas masih mencoba untuk banding ya Sobat Yes, untuk akumulasi kartu yang kemarin dianggap mengulur-ulur waktu saat pertandingan kemarin. Akan tetapi jika Martin Pas memang belum bisa atau didapat sanksi akibat akumulasi kartu kuning, maka ini adalah waktu yang tepat pembuktian untuk kiper baru kita yang belum debut, yaitu Emil Audero. Ya, apakah Emil Audero akan menjadi kiper saat timnas Indonesia melawan Cina nanti? Kita masih menunggu keputusan dari tim pelatih. Ya, kita berharap sih semoga banding Martin Pas diterima. Akan tetapi kita juga ingin menyaksikan juga di mana debut dari Emil Audero saat membela timnas Indonesia. Sobat Yes, sekian pembahasan kita kali ini, di mana di AFF 2025 ini di U23 kita menjadi tuan rumah, dan juga ada dua pemain punggawa kita yaitu Asnawi Mako Alam dan juga Muhammad Ferrari yang memperkuat ASEAN All Stars saat akan melawan Manchester United. Dan juga tadi kita lihat bahwa Pak Erick Thohir mengatakan bahwa untuk sampai bulan Juni nanti tidak ada pemain keturunan yang ditambahkan. Menurut kalian Sobat Yes, kira-kira nanti siapakah calon pemain diaspora yang akan kita rekrut selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau menurut kalian udah cukup pemain diasporanya sekian dulu ya? Menurut kalian bagaimana Sobat Yes? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.